masih terjebak dengan penghakiman orang-orang yang Anda cintai, gunakan cara pandang ini agar Anda semakin kreatif dan produktif. Seperti yang kita sudah bersama, Rumi pernah mengatakan, untuk kita bisa mendapatkan cinta, sarannya adalah bukan keluar, tapi mengurangi hal-hal yang menghalangi di dalam diri kita untuk menerima cinta. Seperti yang kita sudah bersama juga, banyak orang di luar sana, bukan Anda, sedang terjebak di sebuah kondisi mendapat penghakiman, terutama dari orang-orang yang mereka cintai seperti keluarga. Dan ini sebenarnya adalah akar dari permasalahan banyak orang yang datang ke saya. Entah itu dia adalah pengusaha yang sukses, terjebak di sebuah kondisi tidak lagi bisa mengembangkan usahanya, atau dia yang seorang karyawan di sebuah perusahaan yang juga mandek karirnya. Itu setelah kita cari sama-sama akarnya, rata-rata itu adalah bagaimana mereka mengelola penghakiman dari orang-orang yang mereka cintai. Mackenzie adalah seorang Instagramer yang nggak salah ya. Dia ada sebuah videonya yang menarik, bahwa keluarga itu paling tahu tombol mana yang ketika dipencet kita akan tertrigger. Dan itu tidak mengherankan, karena mereka sendirilah yang menaruh tombol itu. Yang perlu kita sadari sama-sama bahwa berhenti beranggapan keluarga kita, orang tua kita, seperti orang tua yang kita lihat di film Disney atau keluarga cemara, yang seperti itu yang kita anggap adalah orang tua ideal, dan kita memberikan beban yang luar biasa kepada orang tua kita, yang mana mereka hanyalah manusia biasa. Seperti yang kita sudah bersama, cara tercepat untuk sakit hati apa? Mempunyai ekspektasi terhadap manusia. Walaupun mereka adalah orang tua kita atau keluarga kita, mereka mempunyai permasalahan di kehidupan mereka masing-masing. Ada sebuah penelitian di Universitas Harvard menemukan bahwa 46,9% masa aktif manusia pikirannya ada di masa depan, yang isinya penuh dengan ketakutan, dan masa lalu yang isinya penuh dengan penyesalan, yang membuat level stres mereka tinggi karena cara berpikir mereka, pikiran mereka tidak ada di saat ini sekarang. Dan itu dialami oleh mayoritas orang-orang. Itu kenapa Berkembang Bersama setiap hari Minggu mengadakan sebuah meditasi di Telegram Live untuk membantu kita yang level kesadarannya sudah berbeda ini untuk mengarahkan fokus kita ke saat ini sekarang agar lebih bahagia tentunya. Oleh karena itu, apa nih pragmatic tips yang bisa Anda pertimbangkan agar kita bisa menerima penghakiman dari keluarga? Yang pertama yang perlu Anda sadari adalah berhenti berharap orang lain itu seperti Anda, termasuk orang tua kita. Sadari bahwa yang tidak pernah menghakimi, yang selalu bergerak dari kemungkinan, itu adalah kita. Berhenti berharap orang-orang di luar kita akan mempunyai perilaku yang sama. Dan sadari kebanyakan orang itu yang kita ajak bicara, sebenarnya kita sedang tidak berbicara dengan mereka. Kita sedang berbicara dengan self-talk yang ada di dalam pikiran mereka. Dan sadari ya, kebanyakan orang itu sedang tidak suka dengan dirinya sendiri. Sekali lagi, kebanyakan orang sedang tidak suka dengan dirinya sendiri, penuh penghakiman ke dirinya sendiri, dan itu adalah self-talk-nya mereka, dan itu akan tercermin dari gaya berbicara mereka kepada diri Anda. Jadi don't take it personally, karena itu adalah sebenarnya sebuah kondisi yang sedang terjadi dalam diri mereka. Dan yang kedua, yang mungkin Anda bisa pertimbangkan adalah, ini juga yang saya minta kepada klien saya. Jadi dia tuh selalu punya masalah ketika dengan orang tuanya. Jadi ketika orang tuanya diajak makan, ketika sudah sampai di restoran, orang tuanya ngeluh, kok makannya seperti ini sih? Dan sebagainya, klien saya merasa kecewa. Kenapa itu terjadi? Dia merasa kecewa karena dia masih bergerak dari give and take. Dia berharap ketika orang tuanya diajak makan dan happy, orang tuanya akan mengucapkan terima kasih. Namun apa yang terjadi? Semuanya di luar dugaan. Kalau Anda masih bergerak dari give and take, kecenderungan Anda untuk menderita itu semakin besar. Saran saya sekarang bergerak dari gifting and receiving. Maksudnya apa? Ketika Anda mengajak orang tua Anda makan, please berhenti berharap orang yang Anda ajak makan itu, orang tua Anda akan mengucapkan terima kasih dan merasa bahagia. Pertama, kebahagiaan itu hanya terjadi kalau orang tersebut memilihnya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, siklus kebahagiaannya, ya Anda penuhi sendiri. Gimana maksudnya? Bersyukur karena Anda masih ada uang untuk mengajak mereka makan. Bersyukur karena Anda masih bisa melihat mereka
dalam kondisi yang sehat, udah selesai sampai di situ saja. Dengan begitu, siklus bahagia Anda akan terpenuhi. Apapun respon dari orang tua Anda, ketika mereka mengucapkan terima kasih, Anda bersyukur. Ketika mereka mengeluh dengan dengan restoran yang Anda ajak, Anda juga nggak masalah, karena Anda sudah mendapatkan bahagianya di awal. Itu kenapa Albert Einstein pernah mengatakan berhenti ingin mengendalikan hal-hal yang kita tidak bisa kendalikan, yaitu hasil akhir, dan mulailah fokus kepada hal-hal yang bisa kita kendalikan, yaitu usaha kita menuju ke sana. Jadi sadari orang sedang banyak pikiran di kepalanya, dan apapun yang keluar dari mulutnya itu bukan menyerang personal Anda, melainkan itu adalah sebuah kondisi yang sedang mereka alami di kepala mereka, alias self-talk, negatif self-talk yang sedang mereka alami. Seru ya. Karena keluarga adalah latihan pertama kita untuk menerima penghakiman dari kehidupan ini. Dan menariknya, semakin Anda elegan menerima penghakiman, semakin sukses Anda di kehidupan ini. Karena isi dari kehidupannya adalah penghakiman. Penghakiman ada dua, positive judgment and negative judgment. Dikagumi dan diomongin orang di belakang, itu adalah bentuk penghakiman juga. Untuk saat ini, kita bahas dari sisi itu. Untuk lebih dalam, saya akan pecah di video yang selanjutnya. Terima kasih, keep having fun, and please be kind to yourself. Bye-bye!